Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qabla bidayati ta'limina wa ta'allumina fi hadhihi al-fursah nabda bi qiraatil Fatihah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Al-Fatihah. Sampai halaman berapa kemarin? Al-Hikamu wal Fawaid sudah sampai. Kalau tidak salah nomor 4 ya. Nomor 3 apa 4? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita masih melanjutkan al-mabhath as-sadis. Pembahasan yang cukup sadis. Maksudnya pembahasan yang ke-6 yang sadis. Ini bicara mengenai hikmah dan juga fawaid, faidah-faidah dalam hal ikhtilaf al-qiraat, yaitu perbedaan qiraat. Kemarin sudah ada nomor 1, fiha dalilun qati'un ala anna al-Qur'an al-karima kalamullahi ta'ala. Lalu yang kedua, fiha burhanun qati'un ala sidqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fiha dalalatun ala azamati hadhil ummah, uzmati hadhil ummah, yang mana umat ini menerima Al-Quran dengan al-huruf al-mukhtalifah. Lalu yang keempat, bismillahirrahmanirrahim, fiha iku ing dalam qiraat, dalam hal ini qiraat yang ikhtilafnya yang bermacam-macam itu, dalalatun utawi dalalah, petunjuk. Fiha iku ing dalam qiraat ay ikhtilaful qiraat dalalatun utawi petunjuk ala siyanati kitabillah, terhadap penjagaan kitab Allah, wa hifdhihi dan penjagaannya. Siyana itu membentengi dan penjagaan. Jadi ada pagar yang melindungi, perlindungan kitab Allah dan penjagaannya, minat tabdil, dari perubahan, minat tabdil dari perubahan, wa tahrif dan penyimpangan, minat tabdil dari perubahan, wa tahrifi dan penyimpangan, ma'a kaunihi serta onone kitab iku mustamilan tercakup, terkandung, atau kitab ini mustamil itu terkandung di dalamnya, alal hurufi ing atase pira-pira huruf, wal aujuhi al katsirati dan beberapa wajah al katsirati yang banyak. Jadi ikhtilaful qiraat itu yang keempat, hikmah dan juga faedahnya. Ini ada satu petunjuk bahwa Allah menjaga, Allah membentengi, melindungi Al-Quran itu dari tabdil dan dari tahrif.
Jadi dengan adanya berbagai bacaan ma'a kaunihi mustamilan 'alal hurufi wal aujuhil katsira, itu menjadi satu dalalah ala siyanati kitabillahi wa hifdhihi minat tabdil wa tahrif. Dalilnya Al-Hijr ayat 9, kalian sudah hafal semua. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya kami nahnu ya kami iku nazzalna mentanzilkan sopo kami az-dzikra ing Al-Qur'an wa inna lan sesungguhnya kami lahu terhadap az-dzikr iku lahafizun benar-benar hafizun menjaga. Ayat ini sudah banyak dikupas. Cuman saya ingin menambahi satu perspektif yang lain. Yang sering dikupas itu adalah pertama penggunaan dhamir mutakallim ma'al ghair. Yang harus kita kupas juga itu tidak hanya itu, tapi menggunakan fi'il mazid yang mengikuti wazan fa'ala. Kemudian penggunaan Al-Quran yang merujuk pada Al-Quran tapi menggunakan nama Az-Zikr, karena Az-Zikr itu nama Al-Quran. Kenapa kok Allah tidak menyatakan inna nahnu nazzalnal qur'ana wa inna lahu lahafizun, tapi Az-Zikr. Terus yang berikutnya mutakallim ma'al ghair lagi, lalu lahafizun. Hafizun itu isim sifat, yaitu ismul fa'il. Isim sifat yang isim fa'il itu punya kekuatan yang lebih, karena kalau isim itu beda dengan fi'il. Kalau fi'il itu kan ada keterikatan waktu, ada zaman. Tapi kalau isim tidak ada. Makanya saya ini menjadi supir ketika saya nyupir. Tapi saya bukan supir. Tapi kalau supir berarti profesi saya sebagai supir, melekat. Beda. Orang beriman, amanu wa amilus shalihat. Yu'minuna alladzina yu'minuna, bimana istimrar. Tapi kalau sudah melekat, al-mu'minun, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum al-ayat. Nah, pertama gini, kita ulang sedikit. Ketika Allah menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair, ini mungkin sudah banyak yang pernah dengar karena ini sering dikupas. Itu memang ada beberapa ulama mufassir yang memahami ini untuk menunjukkan Allah mengagungkan dirinya, sehingga menggunakan mutakallim ma'al ghair. Jadi bentuk keagungannya luar biasa sehingga menggunakan mutakallim ma'al ghair. Tapi ada yang lain yang menyatakan berarti di sini ada keterlibatan pihak lain. Proses penjagaan Al-Quran. Ini kayak rekaman suara sampean, Mas. Kapan rekamannya? Enggak, mohon maaf. Ya, jangan dianggap guyon. Berarti temenan. Ya memang banyak iklannya ya. Risiko kita ini di pinggir jalan raya ya. Nah, ini orang mana ini? Tolong jual bak ini ya, duduk itu ya. Mau itu kono ojo diguyur tok rek. Sing duwe nganggur tuku ae, pokoke tuku ae. Seneng wong itu tukoni. Kita lanjutkan. Yang kedua tadi itu, ketika menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair berarti ada listiraki ghairihi, ada keterlibatan pihak lain. Artinya apa? Proses penjagaan Al-Qur'an itu dari generasi ke generasi itu terjaga betul. Makanya ada sistem yang namanya riwayah. Yang riwayah itu oleh banyak orang mutawatir lalu sambung dari generasi ke generasi. Maka muncullah apa yang namanya sanad. Kan begitu. Lalu kemudian bahkan
sebelum lanjutannya. Bahkan bukan hanya dari generasi ke generasi. Allah sendiri ketika menurunkan ayat suci Al-Quran, itu seandainya langsung disampaikan ke Rasulullah itu bisa. Tetapi Allah memerankan malaikat Jibril untuk membawa wahyu itu. Nazala bihi ruhul amin. Ada keterlibatan Jibril. Saya pernah baca di buku mana itu ya, kalau tidak salah dinisbatkan pada dawuhnya Mbak Arwani itu. Salah satu hikmah mengapa Al-Quran itu disampaikan oleh Jibril. Padahal Jibril itu kalau secara kedudukan di hadapan Allah itu lebih mulia Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu asyraful khalqi. Jadi paling mulianya makhluk. Namanya makhluk ya semua jenis makhluk. Ya, khairul bariyah itu sebaik-baik manusia. Bahkan kemarin saya ngaji tentang tawassul itu, ternyata Nabi Adam itu ketika minta ampun kepada Allah itu bertawassul dengan Nabi Muhammad. Ditanya oleh Allah, dan jenengan lah sampean kok ngerti Muhammad itu sopo? Ternyata jawab Nabi Adam itu, ketika panjenengan nyiptakan saya ya Allah, penciptaan saya sempurna, panjenengan ngangkat kepala saya ke atas, saya melihat di arsy itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu tidak ada makhluk yang namanya itu jejer disandarkan dengan nama panjenengan, jejer dengan nama panjenengan, kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling mulia. Maka dengan bihaqqi Muhammadin, Nabi Adam itu minta ampun kepada Allah. Akhirnya dikabulkan dan diampuni oleh Allah. Itu tentang tawassul dengan Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad terlahir secara zahir di bumi ini, itu beliau sesungguhnya nurnya itu sudah tercipta dan itu dipakai tawassul oleh Nabi Adam. Bahkan di akhir hadis itu, riwayat itu menyatakan laula Muhammadun lama khalaqtuka. Seandainya tidak karena Muhammad maka aku tidak menciptakanmu wahai Adam. Itu saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa kok Jibril diutus? Karena Jibril ini pertama, walaupun kedudukannya lebih rendah, dalam arti ya tetap tinggi, Jibril itu disifati dengan Al-Amin, tetapi dibanding Rasulullah ya, itu Jibril itu levelnya masih bawahnya. Tapi ini lewat Jibril, sehingga Rasulullah itu belajarnya ke Jibril. Ini ada satu pesan implisit. Orang itu kalau belajar, jangan melihat level atau status sosial atau status kedudukan. Umpama ada anaknya kiai, yang satunya anaknya orang biasa. Lah kalau yang orang biasa, anaknya orang biasa lalu lebih pinter, lebih bisa, maka kita jangan gengsi untuk belajar ke orang itu. Jangan lalu kemudian mengatakan begini, dia itu siapa? Dia itu siapa anak baru kemarin? Dia itu siapa masih semester 3, saya semester 7. Bukan masalah semesternya, tapi masalah sejauh mana dia betul-betul memiliki ilmu. Termasuk dalam hal ini Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pesan-pesan simbolik secara implisit yang bisa kita ambil dari proses pewahyuan itu. Faham? Nah, lalu Jibril membawa Al-Quran. Karena Quran itu semuanya itu dibawa melalui Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Ya. Kemudian dari generasi ke generasi. Sehingga kalau sampean-sampean ini terlibat semua ini. Terlibat ikut menjaga kalamullah. Ya tidak bisa langsung khatam, tidak bisa. Mesti proses. Ada teman kita yang sudah khatam. Ono sing khatam, ono sing hafalannya memang sudah bagus, sudah jadi. Ada yang masih terus berproses. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang kepada kamu yakin. Yakin itu siapa? Bukan yakin ketua ikhfa. Yakin itu di situ, al yakin itu sesuatu yang pasti. Apa itu? Kematian. Jadi dewe wajib deres. Masih wis lancar tetap wajib. Apa maneh sing gak lancar. Tambah nemen. Tapi masalahnya kadang-kadang itu kuali. Sing wis lancar tambah srewegep deres, sing gak lancar deres ya rada abot. Ya iki wala-waliin dunya ini. Jadi kita ini sudah masuk pada keluarganya Allah, berusaha.
Saya di buku setoran yang HTQ yang hijau itu dulu nulis tuh menjadi keluarganya. Terus apa itu lupa judulnya. Moco nih, paling jarang sih moco itu. Mek digawe hiasan tok. Tapi ya wis. Lalu yang kedua, nazzalna. Di dalam ayat ini Al-Hijr ayat 9, Allah tidak menggunakan anzala tapi nazzala. Dulu pernah saya jelaskan. Kan memang turunnya itu ada proses anzala, ada proses nazzala. Lah di sini dipakai nazala. Nazala itu ala wazni fa'ala, itu memiliki makna keterulangan. Lalu az-zikr. Az-zikr itu maknanya apa? Zikr itu ingat. Zikr itu pelajaran. Zikr itu bisa untuk mengangkat nama baik. Kalau sampean ingin bahagia, lalu derajatnya naik, derajatnya tinggi, maka itu juga zikr. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu Muhammad sebutanmu. Artinya apa? Nama Rasulullah itu harum. Kan begitu. Wa rafa'na laka dzikrak. Sehingga ada pesan implisit, pesan tersirat, ya. Apa itu? Pertama, kalau kita sudah tergabung dalam nazzalna, sampean tergabung dalam hal ini, maka tergabung dalam nahnu harus nazzala. Artinya nazzalna itu apa? Lek wis tergabung ya harus sering-sering menuzulkan Al-Qur'an. Jangan hanya anzala, lek anzala ngaji sepisan mari. Paham ya? Karena punya makna terulang. Maka inna nahnu nazzalna, kalau kita masih ingin betul-betul nahnu dalam konteks penjagaan kalamnya, maka nuzulkan Al-Qur'an itu sering-seringlah. Wis mbun ndiae, pokoke bismillah wis ngulang. Lah az-zikr itu tadi itu. Az-zikr itu maknanya kan ingat. Nah, sampean pengen lancar, pengen selalu ingat, nazzalanya lebih diseringkan lagi. Kalau sampean ingin berzikir, ingat kepada Allah yang punya kalam, maka juga nazzalanya diulang-ulang. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu qaulan tsaqilan. Rasulullah itu kan dalam surah Al-Muzammil kan diperintahkan begini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ini terkait. Jadi antara auzid alaihi itu kaitannya dengan qumil laila illa qalila tadi. Lalu wa rattilil qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Qur'an itu dengan tartil yang serius. Kita tahu maf'ul mutlak itu kan dalam konteks ini itu maknanya warotil, tartil, karena Al-Qur'an itu tartila kelawan tartil temenan. Para ulama memahami kalau ada perintah fi'il kok dikuatkan dengan maf'ul mutlak, itu menunjukkan lil wujub, wajib. Jadi tartil itu wajib. Tapi sampean jangan memahami tartil itu mesti elon, karena tartil tidak mesti pelan. Hadir itu juga bagian dari tartil asalkan memenuhi syarat tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Dua hal itu. Ngaji elon tapi ma'rifatul wukufnya enggak kena, ya bukan tartil. Kan begitu. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Masih elon enak, enggak masuk tartil karena ma'rifatul wukufnya, wakafnya enggak pas. Maka keluar dari kategori tartil. Lah, apa kok tartil apalagi ditekankan dengan tartila? Ngini loh. Allah menyatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu alaik. Ala itu menunjukkan sesuatu yang berat. Beda dengan lam. Kalau lam itu bicara mengenai hak, itu biasanya sesuatu yang enteng. Assalamu alaikum, ya. Salam, assalamu alaikum yang kita sampaikan itu menunjukkan keseriusan. Maka uslubnya menggunakan plus ala. Ya. Tapi ala itu memang berat, tapi kadang positif, kadang negatif. Kalau negatif itu kadang-kadang yang biasanya alaik. Alaik itu maksudnya celaka. Jadi ungkapan-ungkapan bahasa Arab itu sangat kaya sekali. Nah, saya lanjutkan. Inna sanulqi 'alaika qaulan
perkataan, qaul, kalam yang tsaqilah, yang berat. Apa itu yang berat? Al-Quran. Karena Al-Quran itu berat, maka sering-seringkanlah warattilil Qur'ana tartila. Kan begitu. Nggak ada orang itu yang kemudian, sekarang itu kan banyak metode menghafal cepat. Tapi yang banyak itu ya cepat hafal, cepat lupa. Itu yang banyak. Apalagi yang 1 bulan selesai 30 juz. Marul wassalam. La salam wala kalam. Suruh baca juz 1 itu sudah kelageban. Ini saya masih proses tahfidznya selesai, sekarang kelas murojaah. Ya mesti harus mari dihafal ya murojaah. Cuma rasa murojaah itu kan macam-macam. Ada murojaah rasa murojaah, ada murojaah rasa ziyadah. Ini yang jadi masalah. Wes. Ono sing ngapalno ku wangil karena memang qaulan tsaqila, tapi jangan khawatir kalau itu sudah masuk dalam diri Anda, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Itu ayat-ayat yang nyata. Sampai kalau orang itu yang betul-betul hafalannya itu sudah luar biasa, itulah disebut dalam bahasa Arab itu an-dhahril qalb. An-dhahril qalb itu kayak maknanya secara lafaz, secara harfiah itu di luar hati. Berarti belum masuk hati, di luar kepala. Di luar kepala maksudnya apa? Maksudnya an-dhahril qalb itu. Dhaharat makna aslinya kan tampak. Maka seakan-akan walaupun tidak ada teksnya, saking mungkinnya itu di hati itu kayak ketok, moco terus ketok terus, gak salah lah. Itu orang-orang yang memang diberi anugerah, tapi anugerah itu tidak didapatkan secara gratis. Ada ikhtiar-ikhtiar yang luar biasa yang dilakukan, kan begitu. Kemarin apa namanya? Ada yang dari Sulawesi itu ya, pesantren apa kemarin? Apa yang itu apa ini? Yang tadi. Kok ada sholawatnya? Mungkin karena pas bulannya Maulid jadi diseling sholawat. Ada yang kemarin dari Sulawesi, anak putri. Itu juara musabaqah 30 juz itu di mana? Di Dubai atau di mana? Juara 4 ya. Yang sebelumnya dari Sulawesi juga itu ada juara berapa? Itu juara 3 atau berapa ya? Di Mekah. Ngobrol-ngobrolnya orang di grup itu. Ini dari sisi zahir ya. Itu ternyata dapat apresiasi itu juara 3 apa 4 ya saya lupa. Itu 850.000 real. Serat berapa ribu real? Pokoknya kalau bukan kalau dirupiahkan itu sekitar 850 juta. Itu kalau dirupiahkan. Entah berapa real kemarin. Tapi ya tetap kita ngaji ya bukan untuk itu. Aku pengaji aku cak juara. Ya sementing ngaji. Nah, kembali ke zikir tadi. Nazzalna adz-dzikr. Jadi menggunakan adz-dzikr. Soalnya untuk pengingat, untuk pelajaran. Jadi di dalamnya berisi pelajaran. Yang pelajaran adz-dzikr yang harus diingat di dalam Al-Quran. Ajaran Al-Quran itu untuk bisa mengangkat seseorang menjadi seseorang yang bahagia. Bahagia yang hakiki itu kan sesungguhnya kalau kita betul-betul harapannya kepada Allah. Karena orang berharap pada makhluk itu biasanya endingnya mesti kecewa. Ya, sampai berharap pada makhluk. WA tandanya sudah centang biru 2, ternyata tidak dibalas-balas. Wah, akhirnya harapannya jadi kecewa. Padahal tulisannya barusan online 2 menit yang lalu. Karena ternyata sampai bukan satu-satunya loh. Wes. Adzikr. Lanjutannya, wa inna, loh, ada penegasan lagi, ada taukid lagi, wa inna, dan sesungguhnya kami lahu terhadap adzikr iku lahafizun, sungguh benar-benar lahafizun. Hafizun itu para penjaga. Jadi memang para penjaga. Tinggal nanti hafiznya itu, inilah levelnya macam-macam, tapi semua itu menjaga. Anak konjone ngaji keliru keliru iku kasro, keliru iku dhamma. Itu baru urusan harokat. Belum lagi kalau yang lain-lain. Ono sing khataman, keliru sing tawarusna, keliru tawarusna diwantem bantal.
Ini demi menjaga kemurnian Al-Qur'an gitu loh. Ini kalau diterus-terus no. Ya karena diantem bantal ditampani tinggal turun repot gitu. Jadi ini rahasia-rahasia. Jadi Allah menggunakan satu kata atau satu term, satu istilah ditempatkan pada tempat-tempat tertentu, itu pasti ada rahasianya. Karena Al-Quran punya banyak nama kan, tapi mesti pas itu. Sampai lihat surat Al-Baqarah di awal-awal itu. Dzalikal kitab la raiba fihi. Dzalikal kitab. Kalau menggunakan ungkapan kitab itu kadang pakai dzalika, bisa juga pakai hadza. Tapi kalau Quran itu mesti pakai hadza. Ya kita ingat sering pernah dawe itu kan. Kalau inna hadzal Quran. Jadi cedek. Karena Quran itu dari aspek bacaannya. Nah, kitab itu sudut pandangnya itu dari aspek isi kandungannya. Isi kandungannya berisi hukum. Sehingga apa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu la raiba fi. Pesan-pesannya itu tidak ada keraguan sama sekali. Kan begitu. Karena Quran itu bacaan yang serius. Kitab la raiba fi. Disebut Al-Furqan. Maka Al-Furqan tabarakalladzi nazzala Al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira dan seterusnya. Ini terkait dengan pembeda. Nanti sampai lihat ayat lanjutannya itu ada kaitannya. Oh, Al-Qur'an dalam konteks disebut Al-Furqan. Wah, itu nanti ketemu, digali. Termasuk tadi yang kita bahas, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Jadi penjagaannya itu banyak yang orang-orang yang menjaga itu betul-betul ini pesan implisit. Nek Quran itu selalu kita nuzulkan karena menggunakan nazzala yunazzilu tadi. Maka insya Allah kita ini usaha kita itu diijabah oleh Allah dengan menjadi anggota dari hafizun. Berarti hafizun itu kan menggunakan isim sifat. Itu melekat pada diri kita. Lah kalau sudah melekat, maka isi kandungannya kita jaga betul. Termasuk perilaku kita. Kalau perilaku kita masih nyelewat-nyelewat, ini berarti belum masuk kategori hafizun. Jadi lafadznya iya, maknanya iya, sekaligus isi kandungannya, pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo yang mau nanya. Boleh. Hari ini gratis, besok bayar. Lanjut. Nomor 5. Apa nomor 5 kira bocornya? Ajal, kematian lah ajal. Apa? Hah? Apa? Apa wajah ini? Loh, kitab sampean ndi? Belum fotokopi dah? Loh, dikasih oleh siapa? Sampean durung bayar paling. Karena mungkin yang mau ngasih kitab takut sampai nanti melarikan diri nggak mau bayar repot. Sudah bayar? Coba samping helm. Kalau nggak ada kitabnya bawa helmnya. Malah yudrokukul. Kalau kita kena helmnya nggak apa-apa wis. Oh, nama helmnya? Wadah kan? Masya Allah. Ini kalau nggak ditanyakan nanti nggak dapat kitab. Akhirnya dengan tangan kosong. Pulang dengan tangan hampa. Yang lain sudah? Apa bacanya? Apa rek bacanya rek? Jangan ragu-ragu. Apa? Hadatul aish. Apa? Hah? Maknanya apa? Dari Jalil gitu ya. Nomor 5, ajallu hikmatin wa a'zamuha. Paling agungnya hikmah dan paling agungnya, paling besarnya hikmah, yaitu at-taisir,
yaitu memudahkan, memberi kemudahan alal ummati terhadap umat alal ummati terhadap umat fi amril qiraati dalam urusan membaca, dalam urusan qiraah. Wa takhfifi takhfifu takhfifa wa takhfi pokoknya ono sing jawab fa, ono sing fi, ono sing fu, mesti ono sing bener. Aja kuwatir. Wa takhfifu anha, karena kembali ke hiya at-taisir wa takhfif. Wa takhfifu anha wa takhfifu anha wa takhfif, dan meringankan anha terhadap qiraah. Jadi meringankan. Oh anha, anha ini berarti terhadap ummah ya. Ru'iyah dijaga. Ru'iyah dijaga. Fi dzalika dalam hal tersebut, artinya dalam konteks at-taisir tadi, apa ikhtilaful lughati wal lahajati, yaitu perbedaan pira-pira lughat dan lahjat. Jadi dengan varian qiraat yang bermacam-macam, itu lughah atau lahajat yang ada di di Arab ketika itu menjadi terjaga atau dijaga dengan turunnya ikhtilaful qiraat. Kama ru'iya fi dzalika, kama ru'iya sebagaimana dijaga fi dzalika dalam hal tersebut apa jami'ul fi'at, semua kelompok ini ya, jadi kelompok di masyarakat itu. Rupani, maksudnya kelompok itu gimana? Rupani min syaikhin kabirin, jadi orang yang sudah tua, wa tiflin saghirin, anak kecil, wa mra'atin ajuzin, perempuan yang lemah yang sudah tua, walam waman lam yakra, waman dan orang lam yakra yang belum pernah membaca sopoman kitaban, satu kitab qattu sama sekali, jadi belum pernah membaca kitab sama sekali sebelumnya. Termasuk di sini diakomodir qabilah-qabilah, itu diakomodir oleh qiraatul Quran. Ada qabilah yang senengannya baca imala, maka qiraat Al-Quran imala. Ono sing balak-balik sakta. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-ardu. Ono al-ardu di sakta. Wadduhi imala. Musa taklil. Kan begitu. Anzartahum ashil, anzartahum tahqiq, dan seterusnya. Jadi terakomodir, sehingga ikhtilaful lahajat itu dengan turunnya Al-Quran itu tidak memusnahkan mereka, tapi juga melestarikan, karena lahajat-lahajat itu diakomodir oleh al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah. 6. Fiha suhulatul hifdzi wa taisirun naqli. Fiha iku ing dalam qiraat suhulatul hifdzi utawi kemudahan menghafal, wa taisirun naqli, dan kemudahan atau kemudahan sistem transmisi periwayatan. Fahifdhu kalimatin, maka menghafal satu kalimat zati wujuhin mukhtalifatin, yang memiliki wajah varian yang berbeda-beda, mukhtalifatin yang berbeda-beda,
iku aisaru lebih mudah min hifzi jumalin dibanding menghafal satu jumlah minal kalam dari satu ungkapan ala wajihin wahidin dengan satu wajah, dengan satu bentuk. Fiha di dalam qiraat yalharu tampak opo ijazul Qur'ani ijazul Qur'an, yaitu kemukjizatan Al-Qur'an, wa yatajalla dan menjadi jelas, tampak jelas bi ijazil kalami dengan ringkasnya kalam, ijaz. Fatuqra'u maka den waca, fatuqra'u maka dibaca apa kalimatun wahidatun satu kata bi aktsara min wajhin dengan lebih dari satu wajah. Bi aktsara kelawan luwe akeh min wajhin dari satu wajah, wahia bi rasmin wahidin. Wahia utawi kalimah wahidah iku bi rasmin wahidin dengan ditulis menggunakan satu rasm. Fatadullu maka menunjukkan apa kullu qiraatin setiap qiraah fatadullu maka menunjukkan apa kullu qiraatin setiap qiraah ala hukmin syar'iyyin ing atase hukum syarak duna tikraril lafzi tanpa harus mengulang lafadznya, wa i'adatil khatti dan tanpa harus baleni tulisannya. Contohnya apa? Wamsahu biru'usikum wa arjulikum, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini yang pernah disampaikan oleh Gus Mun'im. Kadang orang wakaf itu tidak tepat di sini. Contoh begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan begitu wakafnya ya aslinya ya. Sambung. Ana wong sing moro-moro mandek pada wamsahu biru'usikum. Baleni dari wamsahu biru'usikum kalau qiraatnya menggunakan yang wa arjulakum itu tidak tepat. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, tidak pas. Kalau qiraatnya wa arjulakum ngulangnya dari fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cik dawa tibake. Kecuali kalau qiraat yang membaca dengan wa arjulikum. Kan begitu. Kalau wa arjulikum masuk. Kenapa? Karena memang dia wawunya ataf kepada biru'usikum. Lalu sambung dengan wa arjulikum. Itu kalau menggunakan khafat atau dibaca dengan kasroh. Yang membaca wa arjulakum itu Imam Nafi, Ibnu Amir Asy-Syami. Lalu riwayat Hafiz. Jadi ternyata Syu'bah baca wa arjulikum. Jadi Asim itu meriwayatkan dua, wa arjulakum wa arjulikum. Kalau Hafiz wa arjulakum. Al-Kisai sama Imam Ya'qub dalam qiraat Asyab. Yang Al-Baqun selain itu berarti ada Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Abu Amr Al-Qasri, Hamzah, lalu riwayat Syu'bah, rawi Syu'bah, ya, Abu Ja'far, ya, Khalaf Al-Ashir itu membaca dengan wa arjulikum. Itu. Lah apa bedanya? Apa penjelasannya? Apa hikmahnya dalam konteks ini? Nah ini. Fa qira'atun nasbi fi arjulakum, maka membaca nasab dalam lafaz arjulakum wa arjulakum
tadullu ala fariidatil ghusli, yaitu menunjukkan terhadap kewajiban membasuh. Ghusl. Jadi bukan mengusap tapi membasuh. Maka membasuh itu airnya harus mengalir, tidak cukup hanya mengusap seperti mengusap di ru'usikum, kan mengusap. Tapi ini harus mengalir. Di cebok atau di keran, kan begitu. Air mengalir. Itu wa arjulakum. Tapi hikmahnya yang lain ketika dibaca, ini kan tulisannya tidak perlu beda, tulisannya kan sama, rosemnya sama. Ya. Tidak perlu mengulang lafaz, tapi ada konsekuensi yang berbeda. Wa qira'atul jarri tadullu ala jawazil mashi. Kalau membaca jar, maka menunjukkan kebolehan untuk mengusap. Termasuk ketika dalam konteks di fikih itu ada masul khufaini. Masul khufain. Khuf. Muzah itu loh, dua sepatu dari kulit di musim dingin, tidak perlu melepas tapi cukup diusap, tidak perlu dibasuh. Nah ini ternyata bisa perbedaan qiraat itu bisa ada perbedaan ketentuan hukum dalam konteks yang tertentu. Nah itu kelebihan dari ikhtilaful qiraat, termasuk itu adalah hikmah dari ikhtilaful qiraat. Saya paham ya? Jadi kalau wa arjulakum ya jelas, maka Imam Asy-Syafi'i itu ya kaki itu harus dibasuh. Nah, kalau dalam konteks khuf tadi itu cukup diusap. Maka qiraat itu memberikan apa istilahnya tadi? Fatadullu kullu qiraatin ala hukmin syar'iyyin duna tikraril lafzi wa i'adatil khatti. Jadi enggak harus mengulang tulisannya. Jadi itu termasuk hikam dan fawaid fi ikhtilafil qiraat. 8. Fiha bayanul mujmali wa tawdihul mubhami. Di dalam qiraat terdapat bayanul mujmali, penjelasan tentang yang mujmal, wa tawdihul mubhami, dan menjelaskan, menerangkan yang masih samar, mubham. Nahwu contohnya qiraat fas'au ila zikrillah, ada qiraat syadzah famdu ila zikrillah. Fahia maka utawi famdu ila zikrillah, famdu itu ya, wa in kanat senajan ono apa famdu ila zikrillah iku qiraatan syadzatan, qiraat syadzah, illa annaha, hanya saja dia ikut tubayyinu maknal qiraatil mutawatirah, memberi penjelasan terhadap maknanya qiraah yang mutawatirah. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au, sa'a itu kan lanjutannya begini. Falaisal muradu minas sa'i ay iku al-masyyas sari'. Ketika Allah perintahkan fas'au ila dzikrillah itu bukan berarti maksudnya itu sa'i. Sa'i itu maknanya lari atau jalan dengan cepat, lari kecil. Kan sa'a yas'a itu makna aslinya berusaha. Cuma dalam konteks umpama kita melaksanakan umroh dan haji. Ya, ketika kita melakukan prosesi umroh dan haji itu kan ada tawaf, ada sa'i, lalu tahallul. Nah, sa'i itu kan yang sudah pernah ke sana ya tahu, ada pilar lampu warna hijau itu disunahkan berlari kecil di situ. Nah, sa'i itu maknanya al-masyu astari. Iku al-masyu astari. Bukan, kalau di sini perintahnya fas'au ila dzikrillah itu famdu, cepet dan budal, tapi enggak harus lari. Yang penting ada unsur menyegerakan. Karena kalau difahami lari, sampean berangkat Jumatan tok mabenan nang mastar melayu. Dari takmir, dari ruang kelas ruang kamar GTA itu melayu. Jadi qiraat syadzah memberi penjelasan terhadap qiraah mutawatirah. Tapi tidak boleh qiraat syadzah itu digunakan dalam sholat dan tidak boleh dipakai. Tapi muncul qiraat syadzah itu setelah diteliti dia belum memenuhi derajat mutawatirah. Itu bisa dipahami? Itu fas'au ila dzikrillah ay famdu ila dzikrillah. Allahu a'lam.
kita ke Fathul Manan sebentar. Saya mana, Rek? Irtiqa sahibil Quran fi darajatil jannah sudah. Yuqalu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sudah ya, itu ngarang ya. Hanya yang perlu digarisbawahi sedikit itu terkait dengan kalau ada fi'il madhi kana ketemu dengan fi'il mudhari itu menunjukkan masa waktu sejak dulu sampai seterusnya. Berarti tidak cuma sekali. Tapi kalau fi'il mudhari kana ketemu fi'il madhi kana ketemu fi'il madhi lagi, ini menunjukkan sudah masa lalu. Nah di sini hadisnya Rasulullah mengatakan kama kunta turattilu, bukan kama kunta rattalta. Sehingga perintah tartil itu kan nanti di akhirat suruh mentartilkan sebagaimana kamu dulu ketika hidup di dunia itu senantiasa selalu mentartilkan Al-Quran. Ngono maksudnya. Itulah baru kemudian nanti di hadapan Allah karena dia sudah terbiasa. Gus Munim itu kan pernah cerita begini, pernah dawuh begini. Kama seandainya ini kama kunta rattalta, maka sampean tartil sekali sudah cukup. Tapi kan hadisnya kama kunta turattil. Maka tartil itu harus selalu kita laksanakan. Kayak ceritanya Nabi Zakaria itu, Rek. Nabi Zakaria itu ketika meminta kepada Allah dikaruniai putra, ya Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Sampai terus ayat di Al-Anbiya itu. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Lanjutannya apa? Innahum kanu yusari'un. Bukan innahum kanu sara'u, bukan, tapi apa? Yusari'un. Sara'a yusari'un. Berarti apa? Ini pesan implisitnya. Orang itu kalau dungone pingin terkabul, pingin rahmat Allah itu turun, maka itu prosesnya panjang. Kudu mulai dulu sampai seterusnya. Itu tidak boleh ada rasa pesimis dan tidak boleh berputus asa. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Berbuat baik itu bersegera. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Loh, yang kedua apa? Mintanya kepada Allah itu penuh raghaban sekaligus seimbang raghab dan rahaba. Yang ketiga, wa kanu lana khashi'in. Bukan begitu. Ya, yang ingin saya jelaskan yang innahum kanu yusari'un tadi itu. Itu redaksinya, uslubnya sama kama kunta turattil. Bisa dipahami? Wa rawa al-Hakim fi tarikhihi wal Baihaqi. Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim dalam tarikh dan Al-Baihaqi itu meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah berdawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, rupane sabda adadu darajil jannah, utawi hitungan atau jumlah tangganya surga, iku adadu ayil Quran, yaitu sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Jadi undak-undakannya itu, tangganya itu, di setiap tangga itu ada fasilitasnya masing-masing, naik, ada fasilitasnya. Faman dakhalal jannata, maka utawi barang siapa ikut dakhala masuk sapa man al jannata ing surga, rupane man min ahlil Quran. Jadi man yang masuk surga itu min ahlil Quran. Falaisa, maka tidak ada iku fauqahu, di atasnya man yang min ahlil Quran, apa darajatun, yaitu derajat. Artinya mentok sudah di atasnya, sudah tidak ada lagi. Karena umpama ini kaitannya sama yang hadis yang pertama tadi.
Sampeyan maca mulai Fatihah, urut tartibul mushaf. Ya, sampai An-Nas, ini kan berarti sesuai tangganya surga. Maka kalau itu yang masuk surga adalah min ahlil Quran yang mampu membaca mulai dari awal sampai akhir, maka falaisa fauqahu darajah. Tidak ada lagi derajat di atasnya, mentok sudah. Ini hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Tapi nek jeket maca 10 nyandet-nyandet ya wis. Wis ngono. Tapi lumayan. Tapi nek iso ya awake dhewe mbok reuni di tingkat yang sudah paling mentok, mudah-mudahan berkumpul bersama ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jangan khawatir, di surga itu sudah beda dengan di dunia. Jangan membuat ukuran surga itu seperti ukuran dunia. Itu kayak anak yang dulu pernah saya ceritakan ya. Kayak kita dulu ketika di alam rahim mengukur untuk apa kaki ini padahal kita masih di rahim. Gak iso obah kayak opo sikil iki. Karena kita ngukur kaki kita itu ketika di alam rahim padahal fungsinya untuk alam berikutnya. Jadi jangan diukur surga. Waduh, nanti kalau saya di surga gabung dengan para kiai-kiai, para nabi, saya lah kayak iso lapo-lapo, saya sungkan saya kan. Enggak, biasa kalau di sana ya Allah semuanya sudah. Karena di sana sudah tidak ada larangan sudah. Makanya ketika Nabi Adam alaihi salam itu diuji oleh Allah, kamu di surga tenang ya, uskun anta wa zaujukal jannah. Situ tos sing Allah wala taqrabu hadhihi syajarah. Itu ternyata ada jenenge wong ya. Ada perdebatan begini. Apakah surga yang ditempati Adam itu dulu sama nanti surga yang nanti di akhir nanti? Itu enggak perlu dijawab, sudah wallahu a'lam. Yang penting Quran menginformasikan ada yang dinamakan al-jannah yang dulu ditempati oleh Adam. Podo apa enggak? Wallahu a'lam. Tapi jenenge podo itu kan sebuah taman yang sangat indah. Ya kalau dulu Nabi Adam masih ada ujiannya, enggak boleh, enggak boleh. Tapi nanti, los semua sudah. Bahkan khomer yang di dunia itu haram, itu ternyata wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Juz 26 kan? Jadi ada sungai-sungai di surga itu yang dari khomer. Yang khomer itu ladzat bagi orang yang meminum. Contohnya, ini bukan khomer tapi. Ada pertanyaan? Aku udah mari ngaji begini, semangat ngaji mana? Semangat ngaji mana? Ya Allah. Hanya ini kudu semangat ya. Waktu itu masalahnya nggak bisa muter. Saya tuh kadang-kadang iri lihat kalian. Sesibuk-sibuknya orang itu ternyata tambah usia itu tambah tuntutan, tambah kesibukan, tambah apa. Jadi ada tuh menginginkan suasana enak rek, biar di pondok, gak mikir apa-apa. Biar zaman kuliah, insyaallah masih bisa ajeb begini. Saya kadang bolong-bolong, itu kadang-kadang itu. Makanya sampean ini mumpung jek enom. Terus dicor sing apik, dikuati sehingga nanti kalau sudah saatnya sampean sudah harus berperan di masyarakat, entah nanti peran sampean seperti apa, ini sampean sudah betul-betul siap. Nah kan orang itu kan kadang tidak punya pilihan. Terus pokoknya kudu. Kadang Allah itu memberikan banyak pilihan, milio, sampai bingung katanya milih. Tapi kadang tidak punya pilihan. Ya dunia begitu itu. Jadi kita ini sedang menjemput takdir kita. Yang takdir kita itu apa yang ditetapkan oleh Allah. Kita tidak tahu. Makanya manusia wajib berikhtiar sambil berdoa. Ya na'budu ya nasta'in. Kan begitu. Itu yang harus bagi kita. Ada pertanyaan? Ustaz, lanjut apa sudah? Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi fi Ma'alimis Sunan, di kitab Ma'alim As-Sunan, jaa fil athari anna adada ayil Qur'an ala qadri darajil jannah. Ini hampir sama senada dengan matan yang di atas tapi teksnya beda. Ini fil athar. Anna adada ayil Qur'an, sesungguhnya jumlah
atau bilangan atau hitungan ayat Al-Qur'an iku ala qadri darajil jannah, berdasarkan ukuran tangga atau derajat atau kadar ala qadri, kadar tangganya surga. Jadi jumlahnya sama tadi itu. Fayuqalu lil qari, fayuqalu maka dikatakan lil qari, kepada qari'il Qur'an, orang yang hafal Quran, irqa munggau fid daraji ing tangga ala qadri ma kunta taqra'u min ayil Quran, sesuai dengan kapasitas engkau bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kadarmu, sampean iso maca sampai tutuk endi, kan begitu. Faman istaufa man utawi sapane wong, faman utawi barang siapa iku istaufa memenuhi sapa man. Jadi kok bisa baca semuanya? Istaufa jami al-Quran, ing semua Al-Quran, semua ayat Al-Quran, maka istaula, dia menapak, dia menguasai ala aqsa darajil jannati fil akhirah, ing atase paling jauhnya, paling mentoknya tangga surga di akhirat. Itu kalau kita bisa memenuhi. Waman qara'a. Nah ini jangan berkecil hati yang enggak bisa memenuhi. Jangan pesimis. Waman qara'a juz'an minhu, waman utawi barang siapa iku qara'a mampu membaca sapa man juz'an ing satu juz minhu dari Al-Qur'an, kana raqyuhu fid daraji, maka naiknya dia itu berada pada tangga ala qadri dzalika, sesuai dengan kadar tersebut. Jadi tetap maca sak juz ya tetap oleh apresiasi. Fayakunu mangko ono apa muntahal thawab, puncak dari thawab, puncak dari pahala, puncak dari apresiasi, puncak dari balasan yang berupa pahala itu iku inda muntahal qiraati, nalikane entek-entekane qiraah. Jadi puncaknya qiraah. Jadi sampean mampu di qiraat mana, maka ya sudah, itu muntahal thawab. Makanya kalau sudah istaufa jami al-Quran, maka istaula ala aqsa darajil jannah fil akhirah. Ada pertanyaan? Kalau sing takok sih ya Allah, wis tak obral. Takok tarik nek gak iso aku tak golek maneh gitu loh. Gak ada. Luar biasa. Ya wes, cukup nggih? Wallahu a'lam shawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina, khasatan tullaba il-fiqh ba'd min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk, waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idhnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilayna inda hajatina ilayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbal du'a'ana bisirril Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an
جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.